Saya nggak usah. Windah kini dirawat di Rumah Sakit Dr. Sukanto, Polri, Jakarta Timur. Gadis berusia 9 tahun ini menjalani sejumlah pemeriksaan lanjutan. Tujuannya untuk mengetahui penyebab keterbatasan gerak pada tangan dan kakinya. Windah merasakan tangan dan kakinya sulit bergerak setelah bermain smackdown dengan temannya. Ya cuman gini aja itu, nggak bisa pakai sepatu kaos kaki, ya saya pakai sepatu. Sedangkan saya kan mau berangkat kerja itu, ayo cep, namanya kita orang tua mau berangkat kerja, anaknya kayak gitu ya gimana itu, ayo buru-buru gitu mau saya antar itu, tetap nangis. Tapi dia nggak cerita bahwa dia tuh sakit. Saya pikir setelah pulang sekolah, nah baru situ. Windah menderita radang syaraf tulang belakang, sehingga fungsi gerak tangan dan kakinya terganggu. Kalau ada kelumpuhan berarti ada mungkin gangguan saraf ya. Saraf di daerah tulang belakang. Cuma kita belum tahu pasti apakah di daerah mana tepatnya gitu. Dan apa penyebabnya belum pasti sampai sekarang. Jadi kita masih cari yang lebih untuk lebih pastinya gitu. Selain kelumpuhan, Windah juga mengalami tekanan secara psikologis. Setiap saya visit kelihatannya anak ini sulit berkomunikasi ya. Sulit berkomunikasi, kurang tahu apakah memang begitu kepribadian selama ini. Cuma kalau saya tanyakan dia tidak mau menjawab. Kayak mungkin tampak apakah dia stres atau takut gitu. Belum tahu, kita belum evaluasi sampai ke sejauh situ. Tapi yang jelas setiap kita tanya tidak mau menjawab. Windah terakhir kali bermain smackdown bersama sahabatnya di musola dekat rumah 2 minggu lalu. Windah ditendang dan ditindih. Pas di musolanya itu main-main apaan? Smackdown. Main smackdown. Lagi gitu gimana? Coba dipakai gini. Dia langsung ditindih lagi. Terus Windahnya gimana? Jatuh, kesakitan, nangis, nemer. Sampai rumah kagak bisa jalan. Ketua RT setempat membenarkan Windah sakit akibat terjatuh di musola. Apakah korban smackdown atau tidak? Saya tuh tidak bisa mengatakan seperti itu. Yang saya tahu itu kabar dari warga, katanya ada anak-anak berguru di musola, kemudian salah satunya itu terjatuh. Sejauh ini tercatat 20 lebih anak menjadi korban karena bermain smackdown di penjuru Indonesia. 2 diantaranya meninggal. Salah satu korban meninggal akibat smackdown adalah Reza Ihsan Fadilah. Reza yang baru berusia 7 tahun meninggal setelah sempat mengeluh sakit pada tubuhnya. Sebelum meninggal, Reza sempat dibawa berobat ke dokter maupun pengobatan alternatif. Belakangan Ibu Reza mengetahui Reza sempat bermain smackdown sebelum sakit. Ya ibu limpahkan ke pihak yang berwajib masalah ini. Bagaimana gitu ya, kebenaran ini harus memang ada gitu ya. Dan memang orang yang punya masalah dengan ini harus punya tanggung jawab. Jangan sampai, nah itu udah, sebetulnya ini dari kelalaian dari semua pihak. Lalai, itulah akhirnya sampai begini. Ya tayangan itu katanya udah ditutup. Ternyata ya inilah masih banyak seperti ini. Itu ya. Ternyata nggak bisa menjamin tayangan TV diberhentikan juga nggak bisa menjamin gimana itu caranya.
Kematian sejumlah anak akibat Smackdown mendorong Komisi Penyiaran Indonesia mengeluarkan keputusan penghentian penayangan program Smackdown pada stasiun televisi LaTV. LaTV dianggap melanggar janji untuk menayangkan program Smackdown pada pukul 10 malam setiap harinya. Pihak manajemen LaTV menurut dan menghentikan penayangan program Smackdown pada akhir November lalu. Namun dalam keterangan persnya, LaTV berkilah bahwa program Smackdown bisa dengan mudah ditonton melalui VCD dan DVD. Smackdown masuk kategori R di Amerika Serikat. Kategori R artinya konsumsi dewasa. Anak di bawah umur 17 tahun perlu didampingi saat menontonnya. Batasan ini ditentukan Asosiasi Film di Amerika Serikat. Di Indonesia, status televisi bebas menentukan kategori tayangannya, termasuk jam tayang. LaTV sempat memberikan kategori bimbingan orang tua. Sudah 2 minggu tayangan Smackdown tidak ditayangkan lagi di LaTV. Smackdown hiburan aja gitu. Bukan sejenis makanan ya? Tayangan konyol ya buat orang-orang konyol, kalau buat anak kecil nggak terlalu bagus ya. Dengan menonton Smackdown itu mereka Gampang meniru, jadi apa yang dilihat mungkin dia langsung meniru. perkembangan mental itu akan terganggu. Jadi kalau sampai ada yang korban yang jatuh itu saya bilang Tergantung pengawasan dari orang tua aja. ya itu fungsinya orang tua gitu, maksudnya untuk mengawasin anak mereka untuk memilih mana saluran TV yang lebih pantas untuk konsumsi anak-anak. Roni tidak sabar untuk pulang. 5 hari ia dirawat di rumah sakit karena mengeluh sakit di perut setelah bermain Smackdown bersama teman-temannya di sekolah. Roni ingin segera tiba di rumah untuk bermain kembali bersama teman-temannya dan tidur di tempat tidurnya sendiri.